Shalom semuanya. Hari ini kita tetap ibadah ya seperti biasanya. Tapi tema hari ini adalah merah-merah. Merah-merah berarti tandanya apa? Semangat. Ya, betul banget. Mari kita mulai ibadah hari ini, yaitu dengan menyanyikan lagu Ku Tak Akan Menyerah. Sambil dengan sikap sungguh-sungguh ya semuanya, tutup mata, lipat tangan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita nyanyiin refnya sekali lagi ya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita akan mulai berdoa untuk awal mulai ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami. Saat ini kami akan mulai ibadah kami. Tuhan berkati dan sertai kami dimanapun kami berada. Tuhan berkati negara kami Tuhan, supaya cepat pulih kembali. Tuhan berkati juga sekitar kami, teman-teman kami. Tuhan berkati semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Seperti biasanya, sebelum kita lanjut lagu kedua, kita harus yel-yel dulu dong. Biar apa? Biar semangat. Wah, betul banget. Hari ini kita mau yel-yel ya. Firman Hayat is the best. Iblis Keok. kasihan deh lu. Hari ini kita akan nyanyi lagu Big or Small. Kak. Sambil tepuk tangan juga gak apa-apa, biar semangat ya. Tertonton semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Sa-ta-ta bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Kita ulang sekali lagi ya, semangat. Big or small, short and tall, semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Ho ho ho. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya, bersama Tuhan aku bisa. Apa Sasa? Sasa
ye ye ye, bersama Tuhan aku bisa. Gimana? Masih semangat kan? Kita lanjut lagu ketiga yuk. Boleh yang di rumah sekalian berdiri ya, tetap semangat supaya semangat. Oke teman-teman? Oke dong. Ayo Kak. Kita akan nyanyi lagu ala dahsyat ya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Sambil tepuk tangan boleh. Serahkanlah musuhmu, serahkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi sambil tepuk tangan. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, selamatkanlah musuhmu, serahkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oke adik-adik, sekarang kalian boleh duduk kembali ya. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik semuanya, seperti biasanya sebelum menyiapkan firman Tuhan, adik-adik harus untuk menyiapkan alat-alat tulisnya dulu ya. Masih ingat kan setiap minggu kakak selalu bilang gitu loh. Dan di sini siapa yang ayat hafalannya udah lengkap nih, hafal semua. Nanti pas sudah masuk gereja dibacain ya di depan Kak Agnes. Oke adik-adik semuanya, siap mendengarkan firman Tuhan? Siap, puji Tuhan. Dan kali ini kita akan menyanyikan lagu Besar Allahku ya semuanya. Ayo Kak Agnes. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kita ulang dari awal ya semuanya sambil sikap sungguh-sungguh. Kemegahan Raja dalam kemuliaan,
datang, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan ya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada minggu pagi ini Tuhan. Saatnya kami berkumpul dan pagi hari ini Tuhan kami mau mendengarkan sedikit firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Agnes. Kiranya Tuhan berkati Kak Agnes dan Tuhan berkati juga teman-teman dan kami juga semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, karena kita sudah sama-sama berdoa, sekarang kita akan langsung saja buka Alkitab kita dalam Kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-32. Cukup banyak ya ayatnya, tetapi kita tidak akan baca semua di sini. Dan ayat ini bisa dibaca di rumah masing-masing. Bilangan pasal 13 ayat yang pertama sampai yang ke-32. Pada kesempatan ini kakak akan bacakan ayatnya yang ke-30 saja. Bilangan 13 ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya." Nah, jadi kitab Bilangan ini adalah kitab yang menceritakan mengenai 12 pengintai. Tentu kita sudah pernah mendengarnya bukan? 12 pengintai adalah kisah waktu orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir sudah mulai dekat dengan tempat tujuan mereka, yakni apa namanya tanah perjanjiannya? Iya, negeri Kanaan. Nah, mereka sudah dekat. Waktu itu Musa adalah pemimpin mereka. Nah, dan akhirnya Musa menyuruh 12 orang untuk mewakili masing-masing sukunya untuk menjadi pengintai. Masih ingat ya, ada 12 suku di Israel. Nah, jadi dari setiap suku mengirimkan perwakilannya masing-masing, kecuali suku Lewi. Tetapi kok bisa tetap 12? Iya, karena Yusuf itu dibagi menjadi 2 suku, yakni Efraim dan Manasye. Jadi tetap ada 12 perwakilan dari masing-masing suku. Nah, sekarang kita akan mengingat kembali bagaimana 12 orang ini membawa kesaksian bagi bangsanya. Ternyata dari 12 orang, 10 orang sangat pesimis. Mereka tidak percaya bahwa negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madunya, yang sangat kaya dalam segala keadaannya mereka, itu bisa menjadi hak miliknya bangsa Israel. Karena mereka melihat, oh,
Ternyata bangsa Kanaan itu memiliki orang-orang yang besar-besar, orang-orang enak namanya. Mereka adalah keturunan raksasa. Kita tidak mungkin bisa masuk ke sana karena mereka itu biasa memakan orang-orang yang ada di sana. Kita ini kelihatan seperti belalang karena mereka itu besar. Seperti itu yang disampaikan oleh ke-10 orang tersebut. Tetapi dari 12 itu ada 2 orang yang sangat percaya bahwa jika Tuhan berkehendak maka semuanya bisa terjadi. Siapa namanya? Ya benar, namanya adalah Hosea bin Nun yang akhirnya disebut sebagai Yosua. Lalu yang kedua adalah Kaleb. Nah, kedua orang ini mereka memiliki pemikiran yang berbeda dibandingkan 10 orang yang lainnya. Mereka percaya saat Tuhan beserta, apa yang terlihat tidak mungkin tetap saja bisa terjadi. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus seperti Yosua dan Kaleb. Dalam keadaan yang sulit seperti sekarang, mungkin kita sangat bosan di rumah, banyak hal harus tertunda, tetapi kita harus percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk hidup kita. Jangan sampai keadaan membuat kita merasa, oh saya pasti gagal. Tetapi kita harus punya optimis yang tepat seperti Yosua dan Kaleb. Kita berpegang pada Tuhan, kita percaya Tuhan menyertai, kita percaya Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Tadi lagu kita dari awal menunjukkan bahwa Tuhan itu sanggup melakukan apapun. Dan kita sebagai anak yang percaya kepadanya pasti dimampukan. Nah, pasti kita semua punya cita-cita ya di sini. Mari kita percaya bahwa cita-cita kita bisa terwujud. Tentunya kita harus melakukan bagian kita. Kita harus menjadi orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai saat kita mau mengharapkan sesuatu yang besar, tapi kita tidak mau berusaha. Baiklah, sampai di sini renungan kita pada hari ini. Marilah kita percaya pada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa sesungguhnya Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib buat kami. Tuhan bahkan sudah bangkit buat kami. Kiranya kepercayaan kami juga semakin boleh bertambah. Biarlah iman kami boleh menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang perkasa atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, Tuhan yang akan menolong menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, saat ini kita akan sampai pada ayat hafalan ya. Kita akan buka dari 2 Samuel pasal 10 ayat yang ke-12. Sekali lagi kakak ulang ya. 2 Samuel pasal 10 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. 2 Samuel pasal 10 ayat yang ke-12. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Sekali lagi ya, 2 Samuel pasal 10 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Oke, demikian yang harus kita hafalkan. Kalau sudah hafal bisa dikirimkan dalam bentuk video atau bisa dihafalkan saat kita sudah bertemu di gereja nanti ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.